Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang integral. Nah, apa itu definisi integral, apa itu sifat integral, dan bagaimana cara menghitungnya akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Ya, oke. Sebelumnya kita akan belajar dulu mengenai apa sih itu sebenarnya integral dan bagaimana sifat integral. Ya, jadi yang pertama kita harus tahu bahwa integral ini disebut juga sebagai anti turunan. Jadi integral ini adalah anti turunan. Ya. Jadi ketika misalkan kita memiliki sebuah persamaan Y ya sama dengan X kuadrat, maka kita punya turunannya ya, turunannya adalah 2X. Nah, sekarang definisi dari antiturunan adalah ketika kita memiliki sebuah fungsi yang sudah diturunkan, kita ingin mencari fungsi asalnya ya, di mana sebetulnya fungsi asalnya adalah si X kuadrat ini gitu kan. Ya, X kuadrat. Nah, berarti kan ada perumusan tertentu yang menyatakan bahwa oke, antiturunan itu bisa kita cari ya. Nah, bisa kita cari dengan apa? Jadi, untuk menghitung anti turunan, itu digunakanlah persamaan seperti ini. Ya. Jadi, anti turunan ya akan sama dengan apa? Integral, lambangnya. Anti turunan disebut juga dengan integral. Integral daripada A ya, X pangkat N, dx. Ini akan dituliskan sebagai apa? Akan dituliskan sebagai A dibagi dengan N plus 1. Jadi, pangkatnya sekarang jadi penyebut gitu ya. Tapi di jumlah 1. Terus X pangkatnya jumlah 1. N tambah 1. Terus ada plus C di sini. Ya. Dan ada syaratnya bahwa N ya itu tidak boleh sama dengan min 1. Kenapa? Karena nanti dia akan jadi dibagi 0. Sehingga itu akan celaka gitu ya. Karena kita tahu bahwa sesuatu yang dibagikan 0 itu hasilnya adalah tak hingga nanti. Nah, lalu definisi daripada plus C di sini adalah apa? Sekarang bayangin. Kalau kita memiliki fungsi seperti ini, ya, dan kita punya fungsi 2 Y2, katakanlah gini. Lalu kita mencari turunannya. Turunannya sama-sama ini ya. Nah, lalu sekarang dari fungsi ini kita buat integralnya atau anti turunannya, maka kita akan peroleh ini. Nah, siapakah angka di belakang yang awal ini kita tidak tahu, gitu. Oleh karena itu kita tuliskan di sini plus C. Sehingga konstanta yang ada di awal itu kita lambangkan dengan C karena kita tidak tahu konstantanya berapa. Bisa jadi tidak ada, bisa jadi plus 1, minus 4, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, oleh karena itu berikutnya kita akan masuk ke sifat-sifat integral. Ya, nah sifat-sifat integral itu yang pertama kita tahu bahwa ketika kita mengintegralkan suatu konstanta gini, ya, ini akan menjadi apa? Akan menjadi ax plus c. Nah, kenapa demikian? Karena ya ketika kita menemukan sebuah konstanta, ya, nah ini kan sebenarnya adalah basically dia adalah gini. Nah, maka ketika kita punya x pangkat 0, ya udah kita kan kalau jabarkan menurut aturan integral kan a dibagi dengan pangkat tambah satu ya, pangkat tambah satu x pangkat pangkat tambah satu gitu. Gini, di mana ini a dibagi satu adalah a ya, ini adalah x ya. Nah, lalu dalam integral gitu ya, dalam integral kalau misalkan teman-teman menemukan fungsi seperti ini, katakanlah misalkan kita punya integral dari ax tambah b tapi dipangkatkan n ya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan apa? Dengan satu dibagi dengan a dikalikan n tambah satu. Oke, ya. Ax tambah b pangkat n plus satu. Lalu sifat berikutnya ada apa? Sifat berikutnya adalah kalau kita bertemu satu per x, ya, lalu kita integralkan, ini langsung menjadi ln. Ln itu adalah logaritma natural, gitu ya. Mungkin akan kita pelajari lebih dalam nanti itu ya.
Tapi kita tahu bahwa integral daripada 1/x itu akan menjadi ln. Kemudian, kalau misalkan kita menemukan sebuah fungsi kayak gini, nah, terus kita integralkan, ya udah kita tahu bahwa integralnya adalah ln juga, ya. Tapi dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan 1/a. Nah, gitu. 1/a, ya, ln ax tambah b, gitu. Oke. Nah, berikutnya, ya, kita punya sifat lagi. Itu kalau integral, kita bertemu integral e pangkat x, ini akan tetap, dia akan tetap e pangkat x. Ya, di mana e itu adalah bilangan natural, bilangan Euler, gitu ya. Selanjutnya, kalau kita bertemu yang serupa dengan itu, ya, kita bertemu e pangkat ax. Nah, ini akan jadi apa? Ini akan jadi 1/a e pangkat x, ax, gitu, ya. Oke. Nah, dan yang terakhir adalah kalau kita bertemu suatu konstanta, katakanlah konstanta seperti ini, a pangkat kx, ya, dx. Maka ini kita dapat menuliskannya sebagai 1/kalon a, ya, dikalikan a pangkat kx tambah c. Jadi ini adalah sifat-sifat integral, dan jangan lupa bahwa ketika kita bertemu apa, ketika kita ini sifat tambahan gitu ya. Yang penting ketika kita bertemu integral yang mengalihkan sebuah konstan terhadap fungsi kayak gini, ya. Ini kita bisa mengeluarkan si konstantanya. Nah, jadi kita hanya mengintegralkan fx saja. Begitu juga kalau misalkan kita punya dua hal, ya, fx ditambah gx gitu ya. Katakanlah gini, dx. Maka kita bisa pecah ini menjadi apa? Menjadi integral fx dx ditambah integral gx dx. Jadi kita bisa memecah itu gitu. Ya. Nah, dari kita ada kita masuk ke dalam integral tak tentu dan integral tentu. Bedanya apa? Jadi gini, bedanya daripada integral tentu dan integral tak tentu adalah gini. Kalau integral tak tentu, dia tidak ada batasannya, sehingga kita tidak bisa menentukan konstantanya berapa atau nilai eksaknya berapa. Ya, jadi definisinya integral tertentu dan tentu bedanya adalah gini. Ketika kita misalkan meninjau sebuah grafik gitu ya, katakanlah gini, ada grafik kayak gini. Kita kan bisa menghitung nilai integral itu sebetulnya adalah luasan di bawah grafik ini. Kenapa? Karena integral itu definisinya adalah penjumlahan partisi gitu. Jadi satu dijumlah segini, dijumlah segaris, dijumlah segaris, dijumlah segaris gitu. Ini adalah definisi daripada integral, ya. Yang kita lakukan dari tadi anti turunan itu kalau dalam grafik ya bentuknya kayak gini. Jadi dia mengarsir satu dari satu sampai dia habis. Atau sampai pada batasan tertentu. Nah, integral tertentu dia hanya menyatakan, oke, nilai integralnya dinyatakan dalam fungsi. Karena kita tidak tahu dia ngarsirnya dari berapa sampai berapa. Tapi kalau kita kasih nilai dari 0 sampai 2 misalkan, ya kita tahu dong, misalkan ini ketinggiannya berapa, kurang lebih ini nilainya berapa nih, nilai yang diintegral ini, gitu, sampai dia 2. Ya. Itu adalah perbedaan dari integral tertentu dan integral tentu. Contohnya seperti apa? Kalau misalkan teman-teman berjumpa kayak gini, ya. Nah, misalkan gini. Oke. Nah, ini nanti akan jadi gimana ya? Kita akan integralkan biasa. Dan ketika teman-teman tidak melihat ada angka di sini dan di sini, ya, berarti itu dia integral tak tentu. Ya udah kita tinggal kita integralkan kan ya. Integralkan yang pertama berarti dia 2/6. X pangkat 6. Kenapa? Karena 2 dibagi dengan pangkatnya jadi penyebut tambah 1. X pangkat 5 tambah 1. Gitu. Lalu berikutnya akan jadi apa? Ini ditambah, ya, 3/3 X pangkat 3. Ini ditambah 7X ditambah C. Sehingga kita tahu bahwa hasil dari ini adalah 1/3 X pangkat 6 ditambah X pangkat 3 ditambah 7X ditambah C. Ingat bahwa kalau ada penjumlahan kayak gini, ya, ini bisa langsung dipecah. Jadi yang ini diintegral, yang ini diintegral, yang ini diintegral, lalu dijumlahkan semua.
Sekarang bagaimana wujud yang integral tentu? Integral tentu itu bentuknya kan kayak gini. Ya. Jadi dia ada batasan apa? Batasan katakan tadi berarti oh dia dari 2 sampai 4. Nah, berarti dia hanya mengintegral bagian yang ini nih. Bagian warna hijau aja. Nah, dia hanya mengintegral dari situ ke situ. Katakanlah nanti diarsir gitu ya. Dia hanya mengintegral bagian hijau. Oke. Nah, misalkan katakanlah gini, dari min x kuadrat ditambah 6x min 8 dx gitu ya. Nah, makanya akan menjadi apa? Ketika kita integralkan manual gitu ya, dia akan jadi gini. Minus 1/3 x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 8x. Tapi sekarang ada lambang kayak gini. Nah, artinya apa? Gimana cara menghitung ini? Caranya adalah teman-teman masukin ya, ganti nilai x ini dengan 4 dulu, lalu dikurangi dengan nilai x yang diganti dengan 2. Jadi gini, min 1/3 dikalikan 4 pangkat 3 ditambah 6/2 ya, atau 3 tadi ya, 4 pangkat 2 dikurangi 8 kali 4. Nah, jadi nilai x diganti dengan 4 dikurangi dengan fungsi itu, tapi sekarang nilai x diganti dengan 2 gitu. Jadi 1/3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 kuadrat dikurangi 8 dikali 2. Maka ini ketemulah nilainya 4/3 ya. Jadi itu adalah definisi dari integral tertentu dan integral tentu. Nah, sebetulnya integral itu nanti akan banyak diselesaikan dengan cara-cara yang berbeda. Dan kalau teman-teman salah memilih, biasanya nggak akan ketemu jawabannya. Tapi kita tinjau satu-satu ya. Jadi metode yang pertama ini adalah metode integral biasa. Nah, metode integral biasa ini pada dasarnya sering kita temui dalam bentuk-bentuk integral biasa, gitu. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang tadi. Nah, ini adalah metode integral biasa. Jadi langsung diintegralkan aja. Kita tidak melakukan hal-hal yang lain. Atau contoh lainnya adalah misalkan gini. Nah, kita bertemu soal kayak gini. Ya, walaupun dia perkalian, ingat ya kalau nanti dalam integral itu kalau perkalian menimbulkan kekacauan. Tapi dalam kasus ini nilai x-nya kan bisa masuk ya ke depan. Jadi dia bisa dituliskan sebagai gini. Nah, dari sini kita tulislah bahwa ini adalah 2x pangkat 5/2 gitu. Ya. Lalu dari sini ya udah kita tinggal integralkan biasa ya. 2 dibagi pangkat ditambah 1 x pangkat pangkatnya ditambah 1 gitu. Sehingga ini hasilnya akan jadi gimana? Ya, hasilnya akan jadi 4/7 x pangkat 7/2. Atau dalam hal lain ini adalah 4/7 x pangkat 3 akar x. Gitu. Ya. Jadi itu adalah metode biasa. Metode biasa menyatakan bahwa oke, ketika kita apa mengalihkan si fungsinya, sebuah fungsi gitu ya, dan fungsi tersebut masih bisa masuk ke depan, atau intinya kita bisa mengintegralkan langsung apapun itu, maka itu kita bisa menggunakan metode biasa. Tapi bagaimana kalau misalkan kita bertemu sekarang yang kayak gini? Jadi dia sama seperti sebelumnya, dia merupakan perkalian ini, oke? Tapi dia begini. Nah, artinya kan sekarang tidak mungkin dikalikan manual sehingga dia memenuhi fungsi integral hanya penjumlahan dan pengurangan lalu kita integralkan langsung, ya. Karena kalau bertemu perkalian ini akan kacau. Jadi dalam integral ingat aja tidak boleh ada perkalian gitu ya. Kalau ada perkalian pilihannya dua. Antara kamu masukkan kayak tadi gitu ya, menjadi satu suku. Tapi masalah sekarang kalau dikalikan, ini panjang banget. Karena ini pangkat 4. Nah, maka dikenalkanlah metode substitusi. Ketika meninjau metode substitusi, kita bilang bahwa perkalian dua suku ini akan mengacaukan kan ya. Jadi kita sekarang pilih ya cara untuk kita menghilangkan ini. Caranya adalah gimana? Pertama, pilih yang lebih ribet. Misalkan yang kanan nih, yang kanan kan dia lebih ribet gitu ya dibanding yang kiri. Karena apa? Karena dia ada pangkat, terus ininya lebih panjang juga gitu. Derajat dalamnya lebih besar juga, ya. Jadi pilihlah yang lebih ribet, lalu kita misalkan. Nah, gini. Nah, hati-hati dalam memisahkan, jangan menggunakan dipangkatkan 4.
Kenapa? Ya, sebab kita tujuannya gini. Ketika kita turunkan fungsi tersebut, oke, kita ketemu ini, ya. Lalu ketika kita buat jadi dx ini akan sama dengan apa? Du dibagi dengan 3 dikalikan dengan x kuadrat min 2. Lihat, muncul x kuadrat min 2 kan ya? Jadi ini kalau kita misalkan integral x kuadrat min 2 dikalikan dengan x pangkat 3 min x tambah 9 dipangkatkan 4. Ya kan? Nah, di mana ini adalah u tadi ya. Jadi sekarang integral dari x kuadrat min 2 dikalikan dengan u pangkat 4 gitu. Du-nya dx diganti dengan du dibagi 3 dikalikan x kuadrat min 2. Nah, sekarang ini bisa kita coret. Gitu. Jadi selalu pilih, clue-nya adalah apa? Clue-nya adalah pilih yang pangkatnya lebih besar pertama. Pangkat variabel ya. Pangkat variabelnya lebih besar, lalu kamu misalkan. Yang kedua, pangkat yang di luar jangan dibawa. Karena kita tujuannya menghilangkan x kuadrat min 2. Jadi cari sebuah fungsi yang kalau diturunkan menimbulkan x kuadrat min 2 gitu. Ya. Nah, oleh karena itu kalau misalkan kita tinjau di sini gitu ya, kita bisa memiliki apa? Kita bisa memiliki nilai bahwa ini adalah 1/3 gitu ya. Jadi ini adalah integral daripada u pangkat 4 dibagi 3 du. Nah, itu kan masih ada perkalian gimana? Perkalian konstanta boleh keluar, ingat ya. Jadi perkalian konstanta itu boleh keluar. Jadi gini, 1/3-nya boleh keluar. Ataupun kalau langsung dibawa kayak gini nggak masalah. Jadi 1/4 tambah 1 ini kan bisa kita ini ya, ubah jadi gini. Nah, karena dia konstanta jadi dia boleh keluar. Ini U pangkat 4 tambah 1 dikalikan 1/3 ditambah C. Gitu. Ya. Sehingga ini akan jadi apa? Sehingga ini akan jadi 1/5 U pangkat 5 dikalikan 1/3 ditambah C. Gitu. Ya. Di mana ini akan jadi 1/15 U pangkat 5. U-nya apa? Balikin lagi. U-nya adalah X pangkat 3 min 6X tambah 9 pangkat 5. Gitu. Itu untuk metode yang substitusi. Berikutnya adalah integral parsial. Nah, integral parsial ini kita bisa sebetulnya nanti kita akan gunakan ketika kita bertemu nilai yang beda gitu ya. Nilai yang nilai fungsi yang beda. Jadi fungsi yang beda itu contohnya seperti apa? Kita mengalihkan bilangan eksponensial gitu ya dengan apa namanya? Dengan fungsi aljabar misalkan. Nah, jadi integral parsial itu bunyinya gini. Integral U dv ini akan sama dengan U dikalikan V dikurangi dengan integral V du. Ya. Nah, jadi konsepnya gini, kita pilih gitu ya, siapa U. U ini adalah ya pangkat, nah, misalkan X pangkat M ditambah C. Lalu dv-nya adalah apa? dv-nya adalah AX tambah B gitu ya, AX tambah B, lalu dia dipangkatkan N gitu. Ya, ini adalah konsep dasar dari integral parsial. Jadi kita memilih nanti kalau misalkan ada soal contohnya kayak gini, ya, X dikalikan 2X 1 dipangkatkan 5. Nah, kita memilih bahwa ini adalah dv-nya. Oke, dan U-nya adalah X. Maka sekarang kita punya data apa? Kita punya datanya bahwa U adalah X. DU adalah 1 dx gitu kan. Ya, lalu kita punya bahwa dv-nya adalah apa? dv-nya adalah 2x tambah 1 pangkat 5. Ya, gini. Maka v-nya adalah apa? Integral dari dia. 1/6 gitu kan. Ya, 1/6 dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan 2x tambah 1 pangkat 6 dikalikan 1/2 gitu. Ya. Nah, sesudah ini kita tahu bahwa oke ini V-nya berarti 1/12 biar gampang. Tinggal kita masukin ke rumus. Jadi rumusnya adalah apa? Rumusnya adalah ya integral U dV akan sama dengan U dikalikan V ya. U-nya adalah ini dikalikan V-nya ini. Oke, dikurangi integral dari VDU. Integral dari apa? Integral dari 1/12 atau ini langsung integral ya udah kalau 1/12
dikalikan 2x tambah 1 pangkat 6 V dikalikan dengan DU-nya 1 dx gitu. Ya, jadi adalah 1/12 X dikalikan 2x tambah 1/6. Maaf, pangkat 6 dikurangi dengan 1/12 dikalikan 1/7 dikali 2x tambah 1 dikali pangkatkan 7 dikalikan setengah ya ditambah C gitu. Eh, itu untuk integral parsial. Nah, nanti pada dasarnya integral parsial ini bisa juga digunakan untuk fungsi yang eh, berbeda gitu ya. Jadi contohnya misalkan kita mengalihkan fungsi apa namanya eksponensial ya atau bilangan Euler E gitu dengan apa? Dengan fungsi aljabar. Oke, ya. Contohnya adalah gimana? Contohnya adalah kalau misalkan kita punya nilai nanti gini. Kita misalkan punya apa ya? Misalkan kita punya integral dari x e pangkat x dx. Nah, ya. Maka kita dapat memisahkan ini ya sebagai apa? Jadi kita pilih nilai u-nya adalah ini u. Ini adalah v gitu. Jadi ini akan jadi apa? UV ya nggak? UV, UV-nya adalah ini apa namanya? UV berarti eh, E pangkat X dikalikan X ya. Karena kan V-nya adalah integral daripada ini ya. Oh ini dv, sorry. Ya, integral daripada E pangkat X ya E pangkat X lagi. Gitu. Dikurangi integral dari V ya. V du. Du-nya adalah 1. Dx gitu. Sehingga kita kan bertemu nilai daripada ini adalah ini. Ya, itu untuk integral parsial. Yang terakhir adalah integral pecahan. Gitu ya. Nah, dalam integral pecahan, ini menyatakan apa? Jadi integral pecahan ini harus memiliki dua sifat ya. Yang pertama itu sebenarnya sifat ya, penyebut harus bisa difaktorkan ya dan dia harus pecahan karena disebut juga sebagai integral fungsi pecahan gitu ya. Nah, contohnya gimana? Jadi gini, cara integral fungsi pecahan adalah gini. Kalau misalkan kita memiliki gitu ya, katakanlah ada soal kayak gini, 3x min 2 dibagi dengan x kuadrat min 3x min 4. Nah, kita tahu nih bahwa apa namanya bahwa penyebutnya ini bisa kita faktorkan, maka kemungkinan besar dia bisa diselesaikan dengan integral fungsi pecahan. Caranya gimana? Caranya kita faktorkan dulu bahwa ini adalah gini. Ya, ini adalah langkah pertama kita faktorkan dulu penyebutnya. Setelah kita faktorkan gitu ya, oke. Nah, kita tinjau buat seperti ini. Jadi kita buat masing-masing seperti ini. Oke. Jadi sekarang penyebutnya kita pecah. Lalu kita tulis ini A, ini B, ya. Nanti kalau misalkan dia ada kayak gini ya, per x kuadrat gitu, ininya berarti jadi AX gitu, ya. Dan dia ngurut aja. Jadi kalau misalkan nanti apa namanya? Ada lagi gitu ya. Ini misalkan ada faktor lagi gitu ditambah per bla 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 bla. Misalkan per x kuadrat tambah 3. Ya udah berarti ini ditambah cx gitu. Ya, jadi ngurut A, B, C. Kalau misalkan penyebutnya derajat variabelnya lebih dari 1, ya ingat aja yang atas pokoknya kurang 1. Kalau misalkan ini pangkat 3 gimana? Berarti cx kuadrat tambah D gitu. Ya. Oke. Nah, lalu setelah ini, setelah kita buat kayak gini, terus diapain? Berikutnya adalah ya udah kita samakan lagi penyebutnya. Kita samakan seperti ini x min 4 dikalikan x plus 1 ya. Ini adalah A dikalikan x plus 1, ini adalah B dikalikan x min 4 ya. Nanti kita akan bertemu apa? Kita akan bertemu bahwa ini akan menjadi A tambah B ya dikalikan dengan x ditambah 4 sorry ditambah dengan A ya ini A, kita hapus dulu. A
Ini ditambah dengan A dikurangi 4B. Ya, dibagi dengan X min 4 dikali dengan X plus 1. Gitu. Nah, bagi yang bingung kenapa ini kayak gini, ini dikali kedalamannya teman-teman. Jadi, yang ini bisa kita ubah jadi AX tambah A ditambah BX min 4B gitu. Terus kita kelompokkan ini dengan ini dengan ini. Gitu. Ya. Nah, ketika kita udah bertemu kayak gini, kita ingat bahwa di awal kita punya apa? Kita punya ini ya, 3X min 2 dibagi dengan X min 4 dikalikan dengan X plus 1. Nah, tugas kita sekarang adalah menyamadengankan. Menyamadengankan apa? Yang ini sama dengan yang ini. Lalu, yang ini akan sama dengan yang ini. Gitu. Ya. Sehingga nanti kita temukanlah bahwa oke, nilai daripada pecahan ini adalah gini. 3X min 2 gitu ya. Ini akan sama dengan A tambah BX ya ditambah A min 4B. Nah, ya udah berarti sekarang kita tahu bahwa A tambah B adalah 3, oke. Dan A min 4B adalah min 2. Jadi kita eliminasi. Gitu. Ketika kita eliminasikan ini kita ketemu 5B sama dengan berapa? 5 ya. Maka B sama dengan 1 dan A sama dengan 2. Maka kita tahu bahwa ya konklusi akhirnya adalah apa? Konklusi akhirnya adalah 3X min 2 dibagi dengan X min 4 X tambah 1 ini akan sama dengan 2 per X min 4 ditambah 1 per X tambah 1. Gitu. Itu untuk integral metode yang terakhir.